Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini kami akan membahas tentang tentang materi Lengkopware karakteristis pada chapter 8 dengan saya Alberto Satria Nugroho. Saya Muhammad Adi Pratama. Saya Muhammad Alam Fakih. Saya Nabil Hasani. Saya Sami Salsabila. Baik, di sini kita akan langsung masuk ke materi pertama, yaitu Lengkopware dan karakteristik. Bersama dengan saya akan karakteristik. Lengkopware berada pada layer 3 dalam masih layer. Tugas utamanya adalah menggunakan data atau host yang berbeda di jaringan yang berbeda. 3 proses utama layer ini, pertama itu ada addressing, yang kedua enkapsulasi, yang ketiga routing. Addressing sendiri memberikan alamat IP unik untuk setiap perangkat. Nanti akan diinstruksikan untuk bisa diterima oleh perangkat lain. Lalu enkapsulasi adalah penulisan data dari transport layer menjadi paket. Lalu karakteristik yang kedua pertama network layer adalah ada 3 karakteristik. Yang pertama itu connection. IP tidak membangun koneksi fisik atau logika sebelum pengiriman paket. Lalu ada base effort. Network layer tidak menjamin bahwa paket akan sampai dengan selamat. Lalu media independent. IP dapat beroperasi di atas berbagai jenis media fisik. Lalu di sini ada contoh protokol di network layer, itu selain IP4, IP6 yang dengan protokol sebelumnya ICMP, Internet Control Message, digunakan untuk mengirim pesan kesalahan seperti perintah ping. Mungkin lanjut oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan modul dari bilang kedua paket IP versi 4. Yang pertama ada header paket IP versi 4 merupakan salah satu protokol utama pada lapisan jaringan layer 3 yang digunakan untuk mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan. Agar paket data bisa sampai ke tujuan dengan benar, setiap paket IP versi 4 memiliki bagian penting yang disebut header. Header paket versi 4 berfungsi untuk memastikan paket dapat dikirim dari sumber menuju tujuan secara tepat. Di dalam header ini terdapat berbagai field yang berisi informasi penting seperti alamat pengirim, alamat tujuan, serta kontrol pengiriman paket. Setiap field dalam header berisi nilai dalam bentuk biner yang nantinya akan diproses oleh perangkat jaringan seperti router. Kemudian ada bidang header IP versi 4. Setiap field dalam header IP versi 4 memiliki fungsi masing-masing untuk mengatur bagaimana paket diproses dan dikirim. Diagram header biasanya dibaca dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Header ini terdiri dari beberapa kolom yang menjelaskan informasi penting terkait paket IP, mulai dari versi panjang header hingga alamat IP. Kolom-kolom yang terdapat pada header paket versi 4. Yang pertama, versi. File ini berisi nilai biner 4 bit yang menunjukkan versi IP yang digunakan untuk IP versi 4 nilainya adalah 0100. Internet header length atau IHL menunjukkan panjang header IP versi 4. Nilai ini penting untuk mengetahui di mana data payload dimulai. Kemudian differentiator services atau DS. Field ini digunakan untuk menentukan prioritas paket dalam jaringan. Terdiri dari DSCP untuk menentukan kualitas layanan dan ECN untuk memberi tanda adanya pemacetan jaringan. Kemudian ada data length menunjukkan panjang total paket IP termasuk header dan data. Kemudian ada time to life (TTL) adalah batas waktu hidup paket. Nilainya akan berkurang setiap kali melewati router. Jika mencapai 0, paket akan dibuang untuk mencegah loop data. Kemudian ada protokol. Field ini menunjukkan jenis protokol lapisan atas yang digunakan seperti ICMP, TCP, dan UDP. Kemudian ada header checksum digunakan untuk mendeteksi kesalahan pada header. Jika terjadi kerusakan, paket bisa dibuang. Kemudian ada alamat IP sumber, berisi alamat IP pengirim paket. Alamat ini biasanya tidak berubah selama perjalanan paket. Yang terakhir, alamat IP tujuan, berisi alamat IP tujuan paket, bisa berupa unicast, multicast, dan broadcast. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya. Selanjutnya menjadi ketiga IP di 6 paket. Yang pertama, masalah utama IP di 6 adalah yang pertama stok alamat habis, yaitu
memiliki 4 miliar alamat. Tidak cukup untuk semua gadget dan IoT saat ini. Lalu masalah yang kedua, ada masalah NAT. NAT itu memang memperpanjang umur, lalu bikin koneksi tidak langsung. Selanjutnya ada solusi IPv6. Yang pertama, ruang alamat raksasa atau pakai 128 bit, jumlahnya tak terbatas. Yang kedua ada efisiensi tinggi, adalah header disederhanakan agar kerja router lebih ringan dan cepat. Selanjutnya ada perubahan header paket. IPv6 mengganti header IPv4 yang panjangnya berubah-ubah menjadi header tetap atau 40 oktet. Komponen penting header IPv6 yang pertama ada versi yaitu kode 0010 atau menandakan IPv6. Yang kedua ada traffic class dan flow label adalah mengatur prioritas paket. Misalnya paket video atau suara didahulukan. Yang ketiga ada payload flag adalah keterangan ukuran data yang dibawa. Yang keempat adalah next header adalah menunjuk protokol selanjutnya atau TCP atau UDP. Yang keenam ada hop limit adalah pengganti TTL atau batas maksimal lompatan antar router. Yang ketujuh ada address adalah alamat sumber dan tujuan masing-masing 128 bit. Yang ke-8 ada extension header atau EH, yaitu fitur opsional tambahan seperti keamanan atau fragmentasi yang tidak mengganggu header utama. Jadi intinya IPv6 itu berbeda dengan IPv4, yaitu router tidak lagi memecah atau fragmentasi paket. Hal ini dilakukan oleh pengirim agar trafik di jalur utama lebih lancar. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang network service atau layanan jaringan komputer. Apa itu network service? Yaitu layanan dalam jaringan yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan bertukar data. Fungsi dari network service ini itu untuk mempermudah, yang pertama untuk mempermudah komunikasi, kedua mengatur pertukaran data, dan ketiga memberikan akses internet atau layanan. Komponen-komponen yang ada di dalam network service ini yang pertama itu ada client, kedua server, yang ketiga switch, dan yang keempat itu ada router. Jadi cara kerja dari network service ini itu yang pertama itu client kirim permintaan lewat switch, setelah itu switch ke router, setelah itu router ke server, lalu server kirim balik kepada respon client. Konfigurasi dasar dari network ini itu yang pertama ada IP address, kedua ada subnet mask, ketiga ada gateway, dan keempat itu ada DNS. Nah, ini penting supaya perangkat bisa saling terhubung. Pengujiannya dilakukan dengan perintah seperti ping untuk mengecek apakah jaringan terhubung atau tidak. Setelah itu masalah umum dari network service ini itu yang pertama IP salah, dan yang kedua itu ada kadang kabel lepas, dan yang ketiga itu server bermasalah. Jadi kesimpulan yang saya jelaskan ini itu sangat penting untuk komunikasi dan pertukaran data dalam jaringan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang introduction to routing. Routing adalah proses menentukan jalur terbaik agar data bisa dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat yang disebut router. Router bekerja dengan membaca alamat IP tujuan, lalu memutuskan ke mana paket harus dikirim. Lalu ada router packet forwarding decision. Ini adalah proses bagaimana router mengambil keputusan saat menerima paket. Alurnya router menerima paket dari perangkat, lalu router membaca IP tujuan, router mencocokkan dengan routing table, lalu router memilih jalur terbaik, dan paket diteruskan ke next hop. Router berikutnya atau tujuan. Lalu ada IP router routing table, adalah tabel yang berisi informasi
simulasi jalur jaringan. Isi routing table adalah network tujuan, subnet mask, next hop, interface keluar, dan metrik. Lalu ada static routing. Static routing adalah routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator. Ciri-ciri tidak berubah otomatis, lalu cocok untuk jaringan kecil dan lebih aman. Lalu ada dynamic routing. Dynamic routing menggunakan protokol routing untuk menentukan jalur otomatis. Contoh protokol itu ada RIP dan OSPF. Lalu ciri-cirinya yaitu update otomatis dan bisa menyesuaikan perubahan jaringan. Lalu yang terakhir ada video IP V4 router routing table. Bagian ini biasanya berisi video pembelajaran tentang cara membaca routing table, lalu contoh penggunaan di router dan simulasi pengiriman paket. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.